presentasi hari ini adalah New Stimuli on Faction. Bersama Isna Alfi Bustoni. Sebetulnya apa itu faction? Jadi faction itu adalah visual illusion of self motion induced in stationary observe. Jadi itu adalah sebuah pengalaman atau persepsi dari diri kita. Jadi sebuah persepsi yang sebetulnya itu terindus dari visual illusion itu ya. Jadi sebetulnya kita itu tidak bergerak. Contoh konkretnya kita tidak bergerak, tapi kita merasa seolah-olah bergerak. Nah, itu adalah faction. Kalau contoh real life-nya mungkin Bapak Ibu ketika pernah naik kereta, ya, naik kereta, kemudian apalagi kalau pramek begitu ya. Kalau pramek itu kan tempat duduknya kan soalnya hadap-hadapan seperti itu ya. Kemudian kita bisa melihat keluar. Nah, mungkin ketika pramek itu berhenti di suatu stasiun, kita berhenti sebetulnya, posisi berhenti, kemudian ada kereta lain lewat. Nah, kita merasa kereta kita yang berjalan. Nah, itu namanya faction. Ini adalah salah satu research dalam bidang virtual reality sebetulnya. Di riset-riset sendiri itu untuk faction sendiri banyak stimulinya itu menggunakan cardboard seperti itu, kemudian juga menggunakan layar, dan ada juga yang misalnya menggunakan sebuah ruangan seperti itu, kemudian ada banyak layar, itu juga ada yang menggunakan stimuli seperti itu. Di lab kami sendiri, kami menggunakan hanya Google Cardboard, jadi sangat sederhana, cuman butuh bantuan Google Cardboard dan juga sebuah handphone yang bisa giroskop seperti itu. Sebenarnya cuma sederhana untuk stimulinya. Kemudian untuk penilaian sendiri, nanti setiap partisipan diberikan kuesioner seperti ini, jadi dia akan diminta untuk menilai seberapa kuat factionnya. Kalau dia tidak terlalu kuat atau tidak kuat sama sekali, berarti nanti berada di daerah kiri. Kalau dia sangat kuat di daerah kanan. Jadi nanti diminta setiap satu kali pengujian membuat garis, misalnya kalau di tengah-tengah seperti itu ya, kira-kira saya agak-agak sedikit merasa bergerak seperti itu. Jadi menggunakan kuesionernya dengan menggunakan bar seperti itu, visual analog scale. Seperti ini kira-kira kuesionernya. Misalnya dalam control condition 4 kali. Nah, ini instruksi yang kemarin digunakan, diminta untuk rotate dan sebagainya. Dari riset kami itu ternyata ditemukan bahwa faction itu lebih berefek kepada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Dan antara laki-laki dan perempuan itu ternyata tidak signifikan perbedaannya. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak cenderung tidak itulah. Mohon maaf saya grogi. Ya begitulah. Kemudian juga hasil saja untuk hipotesis kami, kalau eksperimental itu ternyata lebih berpengaruh factionnya daripada yang kontrol. Jadi kondisi kontrol tadi yang dot tidak berubah, itu ternyata menghasilkan faction yang lebih kecil dibandingkan kalau dotnya bisa menyesuaikan posisi kita. Tapi tentu ini adalah riset yang sederhana, masih banyak tantangan yang nanti mungkin bisa untuk future challenge dan future research-nya sendiri. Future research-nya itu gabung sama Pak Catur, employee iya Pak, bisa. Ya begitulah, jadi banyak batasan sebenarnya dalam studi kemarin itu. Jadi kami hanya mengeksperimen satu set stimulus parameter sendiri, kemudian juga belum bisa berjalan jauh, jadi masih dalam satu ruangan tertutup seperti itu, jadi belum bisa menstimuli yang banyak. Kemudian juga environment-nya juga masih menggunakan dot-dot, jadi harusnya bisa diimprove dengan misalnya 3D dan sebagainya. Ya, begitulah. Kemudian challenge-nya ya kira-kira seperti ini, butuh banyak perhitungan objektif. Kemudian kalau sebisa mungkin nanti dibuat environment yang lebih real, seperti lebih realistik dengan lebih bagus CG-nya, sound effect dan sebagainya. Oh iya Pak, apa namanya itu? Ya, treadmill. Memang ada Pak di sana. Ya, pakai treadmill juga. Memang sempat diuji juga. Ya. Iya Pak, ya. Memang kemarin ada pakai treadmill, kemudian ada yang pakai
dicoba pakai dengan simulasi dengan gerakan juga, jadi membuat Faction versi untuk swimming seperti itu, jadi pakai Kinect itu digabungkan dengan Kinect seperti itu. Nah seperti kira-kira Factionnya seperti itu. Nah itu tadi ya sedikit sharing dari saya. Memang Xiaomi Redmi itu masih bisa kok Pak, kemarin saya juga sempat menguji Xiaomi Redmi juga dan performanya masih bagus. Redmi Note 3 masih bisa. Kalau yang Redmi Note 3 ya larang. Iya, sekarang udah murah Pak. Mana? yang ngajar arsitektur atau ini siapa? Pak Waroko. Nah, itu apakah buku-buku yang aku kemarin lihat bukunya Stalling dan sebagainya itu kesannya itu mengeksplor multi-core dan sebagainya masih di tataran teori, belum ada contoh-contoh yang bisa membandingkan. Ini aku pakai multi-core, ini cuman walaupun itu ada berapa 12 core misalnya 16 core tak pakai satu dot, terus bedanya itu nggak ada contoh-contoh. Nah, berarti kita bisa mentransform VLSI design ke dalam bentuk visual untuk dieksplor. Betul kan bisa. Iya bisa. Betul. Kenapa kok visualnya udah kayak gini? Stereo kan. Oh, Teknik di VLS desain. Teknik. VLSI design kan sudah 3D toh desainnya. jalan Muhi kan kok beli nama jalan piano di sana. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.